Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kami ada tugas dari penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, ingin menanyakan sesuatu kasus. Ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Silakan. Apakah di sekolah Ibu pernah menemukan suatu kasus? Ya, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Pak. Kasus itu memang di semua sekolah, bukan hanya di sekolah saja, tapi kadang di rumah, di masyarakat tentu kita banyak kasus yang terjadi. Namun di sekolah kita juga sering ada kasus antara siswa dan guru, guru dengan guru, begitu juga dengan guru dan masyarakat. Mungkin juga kasus antara guru dengan kepala sekolahnya. Tentu di sekolah manapun mungkin ada kasusnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kasus dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, itu salah satu kasus yang disebut dengan kasus dilema etika. Sedangkan yang termasuk dalam kasus bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, itu adalah kasus yang sering saya hadapi baik di sekolah ataupun di masyarakat, ataupun juga sering kita hadapi. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Kalau misalnya terjadi di sekolah, misalnya ada kasus dilema etika, itu kan dua-duanya kasus ini, kalau ini satu benar, menurut kita benar, dan ini juga benar. Yang pertama adalah saya meminta pendapat dari warga sekolah. Nah, minta pendapat dari warga sekolah, kira-kira mana kasus yang antara dua yang benar ini yang akan kita selesaikan dulu, terlebih dahulu, dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Nah, tentu kita pahami dulu kasus mereka yang ada di sekolah. Kemudian dengan melihat kedua kasus ini, kita melihat dari dua sudut pandang. Nah, bagaimana rasa peduli kita dan terhadap kasus ini, dengan tidak kita memandang satu sama lain, memihak satu sama lain. Tentu kasus ini kita selesaikan dengan tidak merugikan kedua-duanya atau tidak merugikan orang lain. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, prosedur yang kami usahakan yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari kedua kasus ini, informasi yang relevan. Kemudian mencari solusi. Nah, bagaimana penyelesaian kedua kasus ini dengan yang tadi saya bilang, mempertimbangkan dari kedua sisi untuk menyelesaikan secara tidak menyinggung perasaan yang satu sama yang lain. Nah, kemudian kita buat keputusan akhir dari penyelesaian ini. Kemudian memberikan jawaban kepada keduanya tentang kasus ini, yaitu memanggil secara personal. Kita panggil secara personal yang berkaitan dengan
kasus ini, kemudian kita bicara dari hati ke hati untuk menanyakan permasalahannya, untuk menggali informasi sehingga kasus ini bisa terselesaikan dan dengan memberikan solusi yang terbaik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara aturan memang tantangannya secara aturan sudah kita tentukan, namun ada tantangan dari sisi lain. Kemudian semua itu perlu kita pikirkan. Tantangannya adalah bagaimana seorang pimpinan atau saya selaku kepala sekolah itu memberikan jawaban atau solusi yang terbaik terhadap kedua masalah ini yang benar, ini yang benar, dengan mempertimbangkan kedua-duanya diselesaikan, walaupun ada di antara mungkin konsekuensinya bagi salah satu mungkin ada kekecewaan atau ada perasaan ini dan itu, tapi kita akan cari solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi terhadap kedua masalah yang benar dan benar. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memang kita memiliki tata kala, ya, karena yaitu prosedur, ya, karena tidak semua kasus yang kita tangani itu kadang selesai satu kali kita melakukan penyelesaian tidak lanjut selesai, namun perlu kita kedua atau ketiga kali mungkin bisa terselesaikan kasus ini, ya. Untuk memberikan pengertian kepada ibu atau bapak guru yang mempunyai kasus seperti ini, perlu kita memberikan teguran dulu. Pertama kita berikan teguran, kemudian yang kedua tidak bisa dia menerima, kemudian kedua kita panggil. Kedua dari seperti yang saya sampaikan tadi, kita panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Ini satu sisi ini baik, yang dari satu sisi ini juga baik. Namun inilah keputusan nanti yang terbaik yang kita ambil dengan mempertimbangkan kedua-duanya harus menerima apapun keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu walaupun saya seorang kepala sekolah, tentu membutuhkan seseorang untuk atau dalam hal menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita di sekolah, tentu kita minta bantuan dari guru senior, mungkin dari komite atau dari masyarakat, kita meminta sarannya, mungkin dari penyelesaian kasus ini. Kemudian ada faktor-faktor juga yang perlu selaku pimpinan untuk dalam hal menyelesaikan kasus. Yang pertama adalah jangan menuruti emosi, karena kalau kita pakai emosi kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, padahal dua-duanya itu memang kita anggap benar. Kemudian kita pikirkan dulu matang-matang sebelum kita membuat keputusan. Kita harus pikirkan matang-matang apa konsekuensi yang akan terjadi atau yang akan dihadapi kalau salah satu kedua kasus yang benar ini akan kita selesaikan atau kita akan putuskan. Kemudian pikirkan segala dampak yang ada dari kedua kasus ini. Apa kira-kira dampaknya kalau misalnya dari kedua kasus yang benar ini salah satu yang akan kita putuskan, misalnya satu yang benar. Kemudian jangan asal ikut arahan orang lain. Walaupun kita diberikan masukan oleh guru, masyarakat atau komite, tentu kita akan lihat dulu kira-kira arahannya itu bisa nggak menyelesaikan kasus yang terjadi antara
ibu atau bapak. Kemudian terakhir adalah jangan nekat. Jangan kita memberikan keputusan sebelum kita mengidentifikasi dulu apa kasus atau masalah yang dihadapi oleh ibu atau bapak guru. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik dari semua yang disampaikan, yang ditanyakan tadi adalah permasalahan itu, bagi apapun kasus bisa kita selesaikan dengan baik dengan cara kita yang pertama adalah kita dari hati ke hati. Kemudian kita berikan dukungan kepada ibu bapak guru yang mempunyai kasus. Kemudian walaupun apa yang kita lakukan semua itu adalah konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah kita buat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya atau kita cari masalah. Dengan pemahaman tersebut, maka kasus misalnya dilema etika ini tidak akan mencuat, tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati, terutama yang untuk di sekolah. Jadi intinya sangat yang satu intinya yang bisa saya petik adalah semua kasus permasalahan apapun kita selesaikan dengan baik, dengan yang pertama adalah dari hati ke hati. Sekarang ya Bu, berarti intinya semua permasalahan kita selesaikan secara baik, yaitu dari hati ke hati ya Ibu. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya ya Bu. Kalau begitu jangan permisi dulu Bu. Selamat ucapkan sama Bu Pah ya, semoga sukses selalu. Amin. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum.